Kasih oleh Tuhan Yesus, rekan sahabat, mari kita lihat firman Allah. Dan hari ini kita sampai di kitab Kejadian pasalnya yang ke-17, ayatnya yang pertama, yang saya beri tema menampakkan diri lagi. Saudara, ketika seseorang telah lama berpisah dengan kita, bahkan kabarnya pun tidak pernah kita dengar, lalu kemudian barangkali itu orang dekat dengan kita, temankah, sahabatkah yang pernah lama bersama, entah itukah saudara, lalu dia pergi dan gak ada kabar sama sekali, lalu tiba-tiba dia nongol di depan kita. Astaga, betapa bahagianya kita dan betapa terkejutnya kita. Apatah lagi kemudian dia hadir dengan perubahan-perubahan yang hampir membuat kita gak kenal sama sekali. Itu surprise banget, saudaraku. Dan memang keadaan model kayak begitu seringkali terjadi dalam perjalanan kehidupan kita. Orang yang kita pikir sudah mati, tiba-tiba muncul di depan kita. Orang yang kemudian gak ada kabar angin sama sekali, tiba-tiba menghadirkan dirinya. Dan kemudian dia bercengkrama, berbicara dan sebagainya. Nah, menampakkan diri lagi ini, hari ini kita belajar tentang peristiwa ini. Bagaimana Allah sering menghadirkan dirinya, menampakkan dirinya kepada Abraham, yang kemudian akhirnya berubah nama menjadi Abraham pada pasal ini tentunya. Karena menjadi pribadi yang spesial, yang istimewa, yang berkenan kepada Allah, yang menjadi bapa segala orang percaya. Melewati penampakan diri pada momentum ini, ada berkat-berkat yang spesial yang Allah ucapkan lagi melalui firman-Nya bagi Abraham. Dan tentu ini meneguhkan saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Dan kita baca Alkitab berkata, ketika Abraham berumur 99 tahun. Astaga, so tua. Haleluya. So opung-opung ya, so ubanan. Hampir sama sekali tinggal tunggu waktu ya. Kalau usia itu ada di zaman sekarang ini ya, buset ya. Dia kerap kali sudah tinggal di rumah, hanya membutuhkan kasih sayang ya kan. Tidak bisa bepergian jauh lagi, tidak bisa beraktivitas dengan begitu baik seperti pada masa mudanya lagi. Nah, Abraham umur 99 tahun. Artinya 13 tahun setelah Ismail lahir, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Lalu kemudian Allah menampakkan diri lagi. Tuhan menampakkan diri lagi kepadanya. Maka Tuhan menampakkan diri kepadanya Abraham dan berfirman kepadanya, Akulah Allah yang maha kuasa. Tidak ada orang yang bisa meragukan kemahakuasaan Allah. Sebab segala sesuatu jadi atas firman dan kehendaknya. Dan segala sesuatu bisa bergerak sampai hari ini. Segala sesuatu bisa bertahan sampai hari ini. Karena kemahakuasaan Allah yang di luar akal pikiran manusia yang tidak maha kuasa ini, yang terbatas ini, untuk mengendalikan semua itu, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Allah dapat menciptakan segala sesuatu dari yang tidak ada menjadi ada, bahkan hanya sekedar dari ada menjadi ada. Itu terlalu mudah bagi Allah. Allah yang mengatur dan mengendalikannya, Allah yang pelihara, Allah yang jaga, dan Allah jugalah yang akan mengakhirinya. Tepat kata lagu, kau yang memulai, kau juga yang mengakhirinya. Haleluya. Jadi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, akulah Allah yang maha kuasa, Allah yang tidak bisa ditandingi oleh Allah-Allah kepercayaan daripada orang-orang yang tidak mengenalnya. Haleluya. Allah yang maha kuasa adalah Allah yang hidup, Allah yang berkuasa, Allah yang berdaulat, Allah yang hebat, Allah yang ajaib, yang tidak bisa disandingkan dengan ilah-ilah pada zaman dulu waktu itu dan zaman sekarang, yang ada mata tanpa melihat, ada mulut tidak bisa berbicara, ada wajahnya, ada wujudnya, tapi nggak
bisa buat apa-apa. Patung saudaraku, itu mah patung. Nggak bisa bikin apa-apa ya kan. Bahkan patung itu buatan tangan manusia sendiri. Mana ada patung kita buat lalu kita sembah-sembah. Nih apa namanya, naif yang dikasih Tuhan. Saya berdoa bahwa jangan kita ganti dan tukar Allah yang hebat, Allah yang maha kuasa dengan Allah buatan tangan manusia. Masa kita yang buat, kita yang sembah? Bodoh banget ya saudaraku yang dikasih Tuhan. Dan saya percaya bahwa ketika Allah yang berkuasa menampakkan diri, maka selalu ada mukjizat, selalu ada perkenanan, selalu ada hal-hal baru bagi umat kepunyaannya. Hiduplah di hadapanku dengan tidak bercela. Haleluya. Kenapa Allah berfirman dengan tegas ini ketika Tuhan menampakkan diri? Karena Abraham dengan Sarai sok kacau-kacau. Haleluya. Hari kemarin kan kita sudah belajar firman Allah bahwa kemudian Sarai bilang begini, kau tahu Tuhan tidak kasih anak. Itu sudah. Kan kalau sudah mau kayak begitu, kalau hampiri Hagar hambaku. Ya siapa yang nggak mau? Abraham pun udah stres, udah blank. Kira-kira saya masih punya anak nggak dari Sarai ini? Sarai udah mau kayak begini, udah tua, udah mati haid. Lalu kemudian Tuhan sih janji, tapi mungkinkah? Lalu kemudian singkatnya Abraham menghampiri Hagar karena memang Sarai yang suruh ya. Nggak disuruh aja orang cari kesempatan, apalagi disuruh. Aduh, ini dia bilang begini, kenapa dari kemarin kau suruh ya? Ya, jadi kemudian dihampirinya, maka kemudian lahirlah Ismail dan kemudian membuat catatan sejarah keturunan Abraham berubah. Haleluya. Dari yang harusnya dijanjikan Ishak, nongol duluan Ismail. Makanya hidup jangan bercela di hadapan Tuhan, bikin gara-gara, bikin pusing ya lah, bikin masalah. Dengar ini baik, hidup ini harus kita jalani dengan yang baik-baik saja. Abram diingatkan kembali untuk tidak hidup bercela di hadapan Allah. Dan saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dengar ini baik dalam pembacaan kita dari pasal 17 ayat pertama ini sampai kepada ayat-ayat yang seterusnya. Kemudian Allah kembali meneguhkan dan mengadakan perjanjiannya kembali dengan Abraham yang bertalian dengan negeri kepunyaan kepada keturunannya yang sudah dijanjikan ketika dia berfirman kepada Abraham sekian puluh tahun waktu dia ada di Ur Kasdim, pergi keluar dari negerimu, aku akan memberi negeri yang akan menjadi negeri tempat keturunanmu berdiam untuk selamanya, dan aku akan membuat engkau menjadi bapa bagi banyak bangsa, dan aku akan membuat keturunanmu banyak dan sebagainya. Tapi persoalannya sampai pada usia 99 tahun Abraham belum dapat kepastian tentang itu semua. Wajar kemudian frustrasi, wajar kemudian stres. Maka ketika Allah menampakkan dirinya, ini satu pengalaman hebat yang kembali dialami oleh Abraham. Untuk apa? Untuk kembali kuat. Dengar ini baik. Saya mau kasih tahu Bapak, Ibu, Saudara, rekan, sahabat di mana saja berada. Ketika kadang dalam menanti jawaban Tuhan, kadang dalam menanti apa yang kita harapkan penuh dengan pergumulan, tantangan, dan kadang-kadang kita sampai pada titik frustrasi, kita sudah ambil langkah sendiri, kita sudah pakai jalan sendiri, tetapi Tuhan berkata, itu bukan jalanku, itu jalan dari otakmu yang kerdil, otakmu yang sederhana, otakmu yang sedikit itu bukan jalanku. Singkatnya pada pembacaan ayat ini, kemudian Allah menegaskan kembali dari rahim daripada Sarah keturunanmu akan diperbesar dan diperbanyak. Tapi Abraham kemudian berpikir, mungkinkah? Tapi lihat ini baik, apa yang ingin saya bagikan bagi kita pada hari ini. Menampakkan diri lagi. Ketika Tuhan menampakkan diri, untuk apa? Untuk memberi kepastian yang pertama dari rasa penasaran, tanda tanya, dan keraguan kita. Haleluya.
Kadang dalam hidup kita penasaran. Kita begitu penasaran kira-kira ini jadinya kayak apa, saudaraku. Ketika kita sedang bergumul berdoa untuk sebuah jawaban, maka kadang kemudian kita penasaran. Sebab Alkitab berkata kepada kita, iman adalah bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat dan menjadi berkat bagi kita dari apa yang kita harapkan, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita berkata bahwa kalau engkau sedang berdoa dan mengharapkan sesuatu, walaupun engkau belum terima, tapi anggaplah engkau sudah dapat. Nah, masalahnya adalah kalau belum dapat, seperti apa itu? Penasaran. Belakangan ini juga saya sering penasaran, kayak apa jadinya kalau janji itu digenapi. Tuhan telah membuat saya menjawab rasa penasaran saya sekian waktu dalam perjalanan pelayanan saya sebagai seorang gembala jemaat. Dan saya mengalami banyak jawaban-jawaban doa atas rasa penasaran saya yang menjadi real, bukan hanya di angan-angan tetapi direalkan Tuhan. Dan sampai hari ini saya alami hal-hal yang dahsyat, besar dan mujizat bersama dengan Tuhan. Tapi masih juga ada pergumulan-pergumulan doa yang lain yang membuat kita masih penasaran, kira-kira kah seperti apa nanti ketika Tuhan jawab. Haleluya. Kalau engkau sedang penasaran dengan janji Tuhan, engkau sedang penasaran dengan menunggu jawaban Tuhan, engkau sedang penasaran dengan banyak hal yang sedang engkau gumuli dan doakan, dengar ini baik, tepat pada waktunya rasa penasaranmu dibuat menjadi nyata. Haleluya. Lalu kemudian Abraham tanda tanya. Iya, saya pernah bicara bahwa pertolongan Tuhan itu titik. Haleluya. Jangan bikin tanda tanya lalu engkau berkata di belakangnya mungkinkah. Haleluya. Semua itu kayak lagu aja, mungkinkah. Haleluya. Dengar ini baik. Kadang dalam hidup kita selalu ada tanda tanya. Otak kita mulai tanya-tanya, mungkinkah, masih adakah pertolongan, adakah mujizat dan sebagainya. Tanda tanya. Tapi dengar ini baik. Tentang janji Allah, jangan engkau pakai tanda tanya, pakai titik, pakai tanda seru. Dan jangan bikin kalimat lain di belakangnya. Stop sudah. Dan biarkan Dia yang menyelesaikannya bagi kita. Haleluya. Manusia berjanji tinggal janji, tapi kalau Allah berjanji ya dan amin, adalah kepastian dan menjawab setiap keraguan kita. Ragu. Ya, bagaimana enggak ragu? Dia dipanggil dari Ur-Kasdim umur kurang kira-kira 75 tahun. Sekarang 99 tahun. Nah, itu janji-janji itu model kayak belum nyata gitu. Udah keliling-keliling, mutar-mutar. Di mana itu janji yang model kayak keturunanku seperti bintang di langit dan pasir di laut. Itu mah hanya tinggal janji kan, sudah begitu. So mati haid lagi dua-dua, so tua lagi. Iya kan, kalau umur sekarang 99, so ompong, so rambut putih, sobota, sudah nggak ada lagi harapan. Tuhan datang lagi menampakkan dirinya, memberi kepastian dari setiap rasa penasaran, tanda tanya, rasa keraguan yang Abraham punya hari itu. Dan Allah tegaskan, Tuhan tegaskan, engkau pasti akan dapat. Haleluya. Percayalah pada kepastian janji Allah. Itu lebih real dan ya daripada kepastian janji manusia yang gampang berubah. Allah tidak berubah dulu, kemarin, hari ini, dan sampai selamanya. Dia tetap sama. Adalah Tuhan yang tidak pernah ingkar janji. Haleluya. Yang kedua, Tuhan menampakkan diri lagi. Dari tema kita, menampakkan diri lagi. Untuk apa? Untuk meneguhkan kembali firman-Nya. Bahwa baginya tidak ada yang mustahil. Bahwa Allah bisa bikin apa saja. Tuhan mau tegaskan, teguhkan kembali firman-Nya kepada Abraham. Bahwa baginya tidak ada yang mustahil. Bahwa segala sesuatu dalam pandangan manusia tidak mungkin. Tetapi bagi Allah segalanya menjadi mungkin. Haleluya. Sebab apa? Dia yang bisa bikin apa saja. Kita nggak bisa baking apa saja. Manusia tidak bisa baking apa saja. Manusia hanya boleh baking bayi tabung. Itu pun banyak gagalnya.
Dia tidak bisa hadirkan bayi dalam kandungan kalau bukan perkenanan Tuhan. Sorry, saya mau bilang ini. Ada begitu banyak orang kemudian mengharapkan apa yang terbaik, tapi sampai hari ini belum dia dapat. Barangkali perlu kita mohon peneguhan dari Tuhan. Karena hanya dengan peneguhan Tuhan yang bisa bikin apa saja, itu bisa jadi dalam hidup kita. Sarai sudah mati haid. Sarai tak mungkin lagi punya anak. Abraham udah tua. Dan dengar ini baik. Karena Allah bisa bikin apa saja. Maka dia menerobos rahim daripada Sarai. Dan kemudian lahirlah Ishak nanti pada pasal-pasal berikut. Yang memang Allah janjikan lahir dari kandungan Sarai sendiri. Dari pernikahannya dengan Abraham. Dengar ini baik. Bagi kita itu mustahil. Bagi Allah. Bagi kita enggak mungkin. Bagi Allah mungkin. Bagi kita mana mungkin. Bagi kita enggak ada jalannya. Bagi Allah selalu ada jalan. Doa saya. Kalau Abraham dan Sarai ditolong Tuhan. Saudara ditolong Tuhan. Kalau Abraham dan Sarai dijawab Tuhan. Setiap pergumulan doa atas janji yang Allah sudah berikan. Saya percaya. Apapun yang sedang kita alami. Ketika kita berdoa kepada Allah. Ketika kita meyakini janji-janji Allah. Jadi dalam nama Yesus. Yang ketiga, yang terakhir. Menampakkan diri lagi. Tuhan menampakkan diri kembali kepada Abraham. Untuk apa? Untuk memberi kecukupan, berkat, dan kehormatan kepada Abraham. Allah datang meneguhkan Abraham. Menampakkan diri kepadanya untuk memberi kecukupan berkat. Menjamin kecukupan berkat. Dan kehormatan Abraham. Kalau kita baca pada ayat-ayat setelah ini. Maka kemudian Tuhan menegaskan kepadanya. Bahwa engkau akan menjadi bapa atas beberapa bangsa. Haleluya. Hebat. Karena nanti keturunannya dan keturunan-keturunan berikutnya itu menjadi penguasa bangsa-bangsa. Dan itulah kehormatan bagi mereka yang tetap teguh atas janji firman. Ada jaminan kecukupan berkat. Mungkin hari ini engkau berkata bahwa saya bisakah bertahan hidup dengan keadaan yang pas-pasan ini. Dengan keadaan yang kurang ini. Dengan keadaan yang hampir mau habis ini. Dengar ini baik. Allah menjamin kecukupan berkat. Dia ya dan amin. Dia Allah yang berkuasa. Dia tidak tinggal diam. Dia yang kemudian melihat kita. Dia yang bertanggung jawab. Untuk menyediakan kecukupan berkat. Bagi saya, dia akan menuntun kita ke gerbang kecukupan berkat. Sehingga engkau tidak pernah pergi mengais sisa makanan sampah buangan orang untuk makan dan engkau bertahan hidup. Haleluya. Harapkan Allah dalam hidup kita. Menyatakan segala yang terbaik bagi kita. Sebab ketika dia menampakkan diri sebagai Allah yang maha kuasa, segalanya pasti terjadi bagi hidup kita. Memang waktunya adalah bukan waktu kita. Harus pakai waktu Allah. Doa saya, kau diberkati saudara jemaat Tuhan dan seluruh rekan sahabat pendeta gembala jemaat yang menyaksikan program Hidupi Firman, Pujian dan Doa setiap hari. Diberkati oleh Tuhan. Haleluya. Kalau saudara ingin menyaksikan hanya cuplikan khotbah ini, saudara bisa masuk ke channel YouTube saya untuk saudara bisa melihat
setiap cuplikan khotbah, mulai dari khotbah secara umum, tetapi juga kalau saudara mau lihat cuplikan khotbah mulai dari Kejadian pasal 1 sampai pada pasal yang ke-17 hari ini, saudara bisa lihat di saya khotbah secara singkat saja, dan tapi barangkali mungkin menjadi berkat bagi saudara, bagi rekan sahabat jemaat. Saudara bisa lihat di channel YouTube saya Yopindolu, dan saya berdoa biar channel-channel yang kemudian saya ada di sana untuk menyampaikan firman menjadi berkat bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Mari tunduk kepala dan kita berdoa. Allah Bapa, dalam nama Yesus Kristus Tuhan, yang menampakkan diri kepada Abram untuk memberi kepastian dari rasa penasaran, tanda tanya dan keraguannya tentang firman Tuhan, dari apa yang sudah dijanjikan Tuhan baginya tentang keturunan seperti pasir di laut dan bintang di langit, sudah mendekati pada apa yang Tuhan nyatakan. Ya Allah yang menampakkan diri kepada Abram untuk meneguhkan kembali firman-Nya bahwa bagi Allah tidak ada yang mustahil. Tuhan bisa backing apa saja saat kita tidak bisa buat apa-apa. Dan Dia yang memberi jaminan kecukupan, berkat dan kehormatan bagi Abram dan bagi kita semua yang menyaksikan program ini pasti mengalaminya. Doa saya, yang sakit disembuhkan, yang lebah dikuatkan, yang bimbang diterangi jalan-jalannya, dan kepada yang putus asa berbeban berat, di sana ada kelegaan bagi kita. Biarlah sepanjang hari berjalan, kita berjalan dalam tuntunan mujizat, berkat dan hari-hari hidup baik bersama dengan Tuhan. Doa saya, dijauhkan kita dari maut, kecelakaan, hal buruk, dijauhkan dari kematian pada pandemi COVID, di tengah pandemi COVID-19 virus ini, dijauhkan dari masa kelaparan, dijauhkan dari tidak makan selama musim pandemi ini. Tolak dalam nama Yesus, dan biar hari-hari hidup kita, hari-hari hidup yang penuh dengan kecukupan, penuh dengan penjagaan, perlindungan yang dari Allah yang hidup. Haleluya, haleluya. Terima segala berkat ini di dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati, dan sampai ketemu di besok di jam yang sama, jam 7 pagi, saudaraku yang dikasihi Tuhan, dalam program Hidupi Firman, Pujian dan Doa.